Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Hadirin hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltaqum minhum ma'aka." Al-ayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadisnya, "Shalatul fardhi, shalatul jama'ati tafdulu ala shalatil fardhi bi 27 darajatan." Yang artinya sering disampaikan oleh guru-guru kita bahwa sholat berjamaah itu lebih utama, lebih tinggi derajatnya daripada sholat sendirian 27 derajat. Jadi kita ini yang datang ke sini sekarang sudah berhasil Allah berikan kepada kita derajat sholat kita subuh itu ialah 27 derajat lebih tinggi dibanding daripada sholat di rumah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada juga sebuah hadis mengatakan, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida was-saffil awwal wa la yajidu illa ayyastahimu wa lastahamu." Artinya apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai kata manusia tahu keutamaan adzan dan juga atau keutamaan shaf pertama, shaf awal, wala yajidu illa ayyastahimu lastahamu, dan mereka tidak akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan shaf awal kecuali dia harus berundi, lastahamu, maka mereka itu akan berundi ingin mendapatkan shaf yang pertama kalau mereka tahu fadilahnya shaf, keutamaan shaf yang pertama. Andai kata dia akan mendapatkan shaf pertama dan dia bisa mendapatkan dengan cara berundi, mereka akan berundi berlomba-lomba ingin mendapatkan shaf yang pertama. Lanjutan hadis, "Lau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaku." Dan mereka andai kata tahu keutamaan datang awal ke masjid, datang awal untuk melaksanakan sholat berjamaah, lastabaku, mereka akan berlomba-lomba. Kalau mereka tahu keutamaan datang awal pergi sholat berjamaah. Walau ya'lamuna ma fil atamati wasubhi la'atauhuma walau habwan. Andai kata mereka juga tahu keutamaan sholat berjamaah subuh dan juga sholat berjamaah isya, sholat berjamaah isya dan sholat berjamaah subuh, la'atauhuma walau habwan, mereka akan mendatangin sholat berjamaah isya dan subuh walaupun dalam keadaan merangkak. Saking besarnya fadilah sholat berjamaah. Kami pernah mengatakan dalam sebuah khutbah kemarin, sekitar 1 bulan, tentang keutamaan mendatangin sholat berjamaah. Di antaranya, man masya ila jama'atin, man masya ila sholatin maktubatin fil jamaah fahuwa kahajjatin. Barang siapa orang pergi berjalan menuju sholat berjamaah, sholat waktu berjamaah, maka dia sama dengan berhaji. Sama dengan berhaji. Jadi bagi kita yang belum kesempatan melaksanakan ibadah haji, dengan cara bersemangat untuk pergi sholat berjamaah di masjid, itu sama dengan nilainya haji, setara dengan haji. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mungkin kalau kita analogikan, kita bayangkan sekarang, misalnya begini, ada sebuah supermarket, katakanlah misalnya Steve Plaza, ngasih, contohnya misalnya ngasih bonus. Siapa yang datang hari ini, misalnya hari Rabu umpama, dari jam 11 sampai jam 12 datang, maka dia akan
dapat diskon atau dia akan dapat hadiah senilai 100.000 misalnya. Kira-kira kalau begitu, kira-kira banyak yang datang kan? 100.000 misalnya ada diskon. Kalau datang jam 11 sampai 12 100.000 diskonnya. Misalnya akan dapat hadiah 100.000 atau belanja 100.000 gratis. Kira-kira hadir gak kira-kira? Saya rasa tidak akan banyak yang hadir. Ya. Paling yang hadir mungkin hanya anak muda yang lagi nganggur ya, gak ada kerjaan, 100.000 lumayan lah untuk beli air, kan begitu, kan hanya 100.000. Tetapi kalau misalnya Siti Plaza mengatakan barang siapa yang datang hari ini tanggal jam 11 sampai 12 dapat belanja gratis senilai 10 juta misalnya. Kira-kira kita akan usaha datang kira-kira. Insya Allah sekalipun saya akan di depan mungkin ya. 10 juta kan banyak. Kan begitu. Andai kata sudah tahu 10 juta nilainya, pasti kita akan bolu-bolu pada datang. Insya Allah sekalipun sibuk kayak apapun ditinggalkan dulu. Tinggal kesibukan dulu. Pergi jam 11 loh, waktunya jam 11 sampai 12 loh. Ayo pergi, pasti akan bolu-bolu pada datang. Karena apa? Besar jumlahnya 10 juta. Nah ini Rasulullah menggambarkan seperti itu fadilah berjemaah itu. Jadi andai kata mereka tahu keutamaannya, mereka akan betul-betul berlomba-lomba untuk mendapatkan kesempatan pertama, shaf pertama yang dalam hadis yang kedua tadi yang kami sampaikan. Andai kata mereka tahu keutamaan shaf yang pertama dan mereka tidak akan bisa dapat shaf itu kecuali dia berundi, maka dia akan berundi. Saking besarnya shaf pertama. Artinya mungkin kayak barusan kami sampaikan, ketika sudah 10 juta misalnya, insya Allah sesibuk apapun kita akan kita tinggalkan di jam 11 itu karena 10 juta pokoknya. Seperti itu. Tapi kalau hanya 100 juta mungkin ya yang datang hanya orang-orang tertentu yang lagi nggak ada kesibukan. Ya kita akan begitu insya Allah nanti. Kalau betul-betul menghayati mana hadis, sesibuk apapun kita akan tinggalkan kesibukan itu, kita pergi berjamaah. Apalagi tadi dikatakan dalam hadis yang pertama ya sama dengan haji. Barang siapa yang mendatangi salat berjamaah, salat lima waktu berjamaah, dia sama dengan berhaji, maka mereka akan tinggalkan kesibukan sebentar saja untuk datang melaksanakan salat berjamaah di masjid. Ma'asyiral muslimin, wasumratul mu'minin rahimakumullah. Dan kalau kita perinci masuk akalnya kata Rasulullah itu. Misalnya begini, dalam sholat berjamaah itu dilipat gandakan menjadi 27 derajat. Yang dimaksud 27 derajat itu bukan 27 pahala. Jadi kalau pahala itu bisa beratus-ratus, bisa beribu-ribu. Kenapa? Karena dalam sholat itu semuanya itu ada nilainya. Jadi mulai dari kewajiban atau rukun atau kesunnah itu punya pahala masing-masing. Contoh begini, kita datang sholat nih, sampai di masjid, ini sholatnya dulu, jangan gak ngitung shafnya ya, sholatnya saja. Kita sholat dengan mengangkat tangan, takbir, Allahu Akbar. Kan dalam sholat itu sunnah angkat tangan di 4 tempat. Satu ketika takbiratul ihram, sunnah angkat tangannya, sunnah diangkat. Yang kedua ketika mau ruku. Terus yang ketiga ketika Allahu Akbar ya. Terus mau ruku Allah. Setelah ruku i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Yang keempat ketika bangun daripada tasyahud awal. Itu angkat tangannya sunnah ya. Berarti angkat tangannya dapat nilai lain kan? Bukan kerjaan lainnya, angkat tangannya saja. Jadi ketika sholat misalnya nih takbiratul ihram langsung angkat Allahu Akbar. Angkat tangannya satu ini berpahala lain angkat tangannya. Ketika berjemaah angkat tangan satu berarti berapa kali? 27 hitungnya nih ketika berjemaah. 27. Habis itu mau ruku angkat tangan lagi. Allahu Akbar. Angkat tangannya dihitung 27. Dari ruku kita sampai Allahu liman hamid. Angkat tangannya saja ya. Bukan bacaan Allahu Akbarnya, beda. Allah Akbar beda lagi. Allah Akbar kan zikir. Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram. Itu
berarti 27 kali itu hitungannya itu. Allahu Akbar, ruku bacaannya 27 kali juga. Itu Allahu Akbar. Setelah itu ruku kita baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi misalnya. Itu juga dihitung 27 semuanya itu. Terus rukunya pun semuanya dihitung 27. Artinya kalau kita bahasakan secara ringkas, ketika kita berjamaah itu ya seakan-akan kita melaksanakan sholat selama 27 kali. Biasanya sholat subuh 2 rakaat. Kalau kita berjamaah berarti seakan-akan 22 rakaat dikali 27. Berapa rakaat jumlahnya? Kan cukup banyak. 27 kali 2. Lain lagi. Nah itu kalau mengerjakan yang sunnah-sunnah ya, tadi tangannya diangkat. Karena kan sunnah itu walaupun nggak dikerjakan kan nggak masalah. Kita akan angkat tangan, ya udah sholat langsung Allahu Akbar begitu. Tapi kan nggak ada masalah kan? Kan hanya sunnah, tapi nggak ada pahala, nggak ada tambahan. Nah habis itu bacanya juga beda. Kita nggak baca subhanallahil azim ya nggak masalah, sah. Tapi nggak ada tambahan pahala. Nah, terus di samping itu lagi contoh, misalnya begini. Ketika kita sholat, termasuk kita orang yang mengetahui pernah belajar lah bahasa Arab, yang pernah ngaji. Nah, ketika kita baca bacaan itu kita ngerti pada bacaannya itu. Contohnya baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kita tahu artinya itu. Itu beda lagi. Baca Fatihah dengan mengetahui artinya sama baca Fatihah dengan gak ngerti artinya, itu beda lagi pahalanya. Dihitung lagi berapa kali? 27 kan? 27 kali. Artinya kalau kita hitung semua dari pahala-pahala yang ada dalam sholat itu bisa ratusan. Sedangkan kita baca Al-Quran saja, barang siapa yang membaca Al-Quran 1 ayat maka pahalanya berapa? 10. Alif Lam Mim 3 ayat, alif 10, lam 10, mim 10, 30. Kalau Fatihah berapa? Habis baca Fatihah baca surat-surat. Nah, baca surat yang panjang misalnya. Kalau sendirian, kalau jadi jangan. Baca yang panjang. Kita tinggal itu per huruf sekian. Lalu dijumlah lagi menjadi 27 kali. Sudah berapa itu pahala yang didapat ketika kita sholat berjamaah? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini saking bonus kepada umatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW, bahwa kita semua sekalipun umurnya pendek, umurnya tidak sama dengan umatnya Nabi yang lain, tapi mendapatkan kesempatan dari Allah mendapatkan amal yang sama umurnya dengan orang yang berumur panjang. Terus tadi dikatakan andai kata tahu fadilahnya shaf pertama dan juga fadilahnya adzan, mereka akan berundi. Nah, ini sering kadang-kadang ketika kita sholat dorong-dorongan, suruh orang lain di depannya. Ithar namanya. Dalam Islam memang ada ithar. Ithar itu artinya mengalah. Tetapi yang mengalah itu kalau kebaikan, kemaslahatan, itu memang kemaslahatan dianjurkan ithar. Apa contohnya kemaslahatan? Kemaslahatan umum, bukan ibadah ya. Jadi yang dianjurkan mengalah itu bukan ibadah. Tapi kalau ibadah kita dianjurkan berlomba-lomba di depan, fastabiqul khairat. Tetapi kalau urusan kemaslahatan, contoh kita antri misalnya nih, antri dalam satu acara, kita dianjurkan untuk mengalah. Udah kamu dulu antri, saya di belakangan. Itu ithar, itu dianjurkan. Tapi kalau ibadah dianjurkan kita yang merebut. Kita yang merebut di depan, jangan nyuruh orang. Kita di depan, paling depan. Nah, itu kalau urusan ibadah ya. Jadi jangan salah mengartikan mengalah itu adalah dianjurkan. Yang benar ialah mengalah yang dianjurkan ialah bagi kemaslahatan selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari mulai detik ini kami mengajak begini lagi. Shaf itu, kenapa shaf itu sangat penting ya? Banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan shaf. Nah, bahkan ketika ada orang sholat, shafnya itu kosong, shafnya itu enggak benar begini. Ada orang sholat
di depan itu ini secara fikih ya. Ada orang safnya sholat di depan sudah penuh, dia datang sendirian di belakang. Itu dianjurkan dalam fikih itu ngajak di depan, tarik ke belakang, ditarik ke belakang.